Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Jemaat Gereja Peniel dan juga GSY Anugerah Kemendung. Pada kesempatan pagi hari ini, Sabtu 28 September 2024, kita boleh berjumpa kembali dalam program Gemar Gereja Peniel dan juga GSY Anugerah Kemendung. Pada pagi hari ini, di hari Sabtu, kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya dan mereka tidak mempunyai makanan. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid untuk dibagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu dibagi-bagikan. Dan mereka akan makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa itu sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Puji Tuhan, sebuah cerita yang mungkin sering kita juga baca. Mungkin ada juga yang di kisah sebelumnya itu ada 5 roti dan 2 ikan, dan yang kali ini adalah 7 roti dan juga beberapa ikan. Nah, di sini sebuah kisah yang kita mungkin dari kecil sering kita dengar, di mana Tuhan Yesus beberapa kali membuat mujizat, di mana ketika rombongan yang ikut dengannya kekurangan makanan dan dia mengucap syukur, dan akhirnya dia memberkati makanan yang dibawa oleh murid-muridnya atau yang ikut bersama dia. Kalau yang versi 5 roti dan 2 ikan, ada seorang anak yang membawa roti dan juga ikan. Nah, di sini kembali lagi hal yang sama, tapi yang saya lihat adalah di mana ketika Tuhan mengumpulkan apa roti atau ikan atau perbekalan yang mereka bawa, dan Tuhan mengucap syukur. Ini adalah sebuah kunci yang coba saya dalami. Kenapa Tuhan ketika sudah mengumpulkan perbekalannya bukan berdoa dan meminta Allah Bapa untuk menggandakan, tetapi malah mengucap syukur. Nah, ini menjadi poin yang coba saya renungkan, dan mungkin kita sama-sama hari ini renungkan. Tuhan tidak meminta kepada Bapa untuk menggandakan apa yang sudah dimilikinya, yang ada saat itu, yang Tuhan Yesus saat itu ada gitu, bersama dengan timnya, bersama dengan rombongannya. Adanya 7 disyukuri, adanya 5 roti dan 2 ikan ya disyukuri. Tetapi setelah bersyukur itu yang dilakukan adalah memecah-mecah, adalah membagi-bagi, dan hasilnya akhirnya berkelimpahan. Nah, ini yang coba saya kembali lagi jadi pertanyaan buat diri saya pribadi. Kenapa jumlahnya sudah gak masuk akal untuk orang yang jumlahnya sangat besar, tapi Tuhan gak minta untuk ditambahkan? Harusnya kan logikanya, oke, Tuhan Yesus bilang ke Allah Bapa, ya Tuhan, yang ikut ke saya ini 4.000 orang. Kalau yang waktu yang 5 roti dan 2 ikan ada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saya cuma punya 7 roti nih Tuhan, Allah Bapa, atau seperti itu ya, misalnya Tuhan Yesus ngobrol dengan Allah Bapa. Tuhan, saya cuma punya 5 roti dan 2 ikan nih, kira-kira bisa gak digandakan, diperbanyak gitu kan, supaya bisa jadi cukup untuk rombongan saya, untuk murid-murid saya, untuk yang mengikut saya sampai di tempat ini. Dan kondisinya sama, di mana ada sebuah kekeringan. Tetapi akhirnya saya coba melihat bahwa ini yang Tuhan mau contohkan buat kita.
kondisinya sama-sama ada di tempat yang kering, kondisi yang sama-sama mungkin secara nalar dan logika bahwa tantangannya terlalu besar buat kita untuk bisa dapat sesuatu di area atau musim atau mungkin bisa dibilang saat ini atau tahun ini begitu ya, kalau mau di korelasikan dengan kehidupan kita saat ini. Nggak bisa, saya nggak bisa dapat kalau misalnya saat ini itu cuma sekian pak, atau hanya sekian Tuhan. Saya nggak bisa hidup, saya nggak bisa jauh lebih besar lagi, yang saya butuh yang lebih. Tuhan tolong gandakan gitu kan. Tetapi kembali lagi, kalau kita lihat cara Tuhan Yesus, kita coba mendalami apa yang Tuhan lakukan. Tuhan gak minta ke Allah Bapa ketika secara logika kurang, secara yang kita lihat realnya kita gak sanggup, kita gak mampu. Tuhan memberi contoh adalah kita bersyukur. Apa yang kita punya kita kumpulkan, kita mengucap syukur atas apa yang kita punya, atas apa yang telah Tuhan sediakan di saat itu. Dan malah yang selanjutnya bukan hanya bersyukur, tapi menggenggam pribadi dan menjaga. Harusnya kalau misalnya ya udah adanya 7 nih, kita simpen baik-baik ya gitu kan. Kita jangan sampai busuk rotinya, misalnya urgent aja nanti kalau misalnya ada yang pingsan atau apa kita kasih. Enggak, malah yaudah silahkan dibagi. Nah ini yang secara logika sebenarnya yang dicontohkan Tuhan Yesus lebih nggak masuk lagi ke saya, tapi ya itu contoh yang Tuhan kasih, yang Tuhan titipkan lewat perenungan pagi hari ini, dimana saat kita mungkin merasa kembali lagi itu tidak masuk akal, tetapi cara Tuhan berbeda. Tapi itu yang Tuhan mau, tapi itu yang Tuhan ingin kita juga lakukan, dimana ketika kita mungkin menghadapi sebuah tantangan, kita dalam kondisi terhimpit, kita hanya memiliki yang mungkin bagi kita ini tidak cukup, kurang, tetapi kita bisa bersyukur dengan apa yang telah Tuhan sediakan saat ini. Maupun itu kemampuan, maupun itu berkat, maupun itu apa yang Tuhan percayakan kepada kita, talenta kita. Tuhan mau kita untuk merefleksi apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita, apa yang sudah dititipkan Tuhan buat kita, untuk kita bersyukur, untuk kita coba untuk bersyukur atas apa yang sudah Tuhan percayakan ke kita. Tidak melulu untuk minta tambah, minta dikembangkan, tetapi kita sendiri dari yang ada itu untuk kita kembangkan, malah untuk kita bagi. Bagaimana yang adanya sekian tetap bisa untuk kita jadi berkat buat yang lain, untuk bisa berkembang. Nah, ini menjadi poin yang mungkin bisa kita renungkan bersama pagi hari ini, Bapak dan Ibu saudara sekalian. Kita sudah nggak saatnya lagi fokus dengan apa yang kita miliki dan kita berpikir kita butuh lebih. Saya nggak bisa karena saya cuma bisanya ini Tuhan. Ya udah gitu kan. Saya nggak mau melayani Tuhan memang karena saya nggak bisa main musik kok gitu kan. Saya nggak mau capek-capek Tuhan. Ya udah saya bisanya ini ya ini, support saya ya ini gitu. Saya punyanya segini Tuhan. Ya kalau untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan ya sekian ya. Yang lain ini masih untuk kebutuhan internal saya. Nah ini yang menjadi juga sebuah peringatan pribadi, justru untuk saya sendiri juga termasuk, dimana saya orang yang cukup logis, saya orang yang cukup rasional, dimana saya melakukan semuanya itu terukur. Kalau memang bagi saya logis, saya akan kerjakan, tapi ketika bagi saya perhitungannya itu nggak logis, saya nggak akan jalan, karena saya bukan orang yang mungkin orang yang cukup mengalir ya, tapi saya sudah menentukan apa yang kegiatan yang mau saya jalan dan saya harus capai apa gitu. Tapi di sini saya melihat bahwa Tuhan punya cara bermain yang berbeda gitu. Tidak selamanya 1 plus 1 adalah 2, 2 kurangin 1 adalah 1. Tetapi ternyata Tuhan pada pagi hari ini mencelikkan saya secara pribadi
Tuhan punya cara yang lain gitu. Bukan berarti 5 dikurangin 2 itu 3. Bisa saja 5 dikurangin 4 adalah 100. Begitu kan Bapak Ibu. Ya, ini jadi perenungan buat kita pribadi. Karena seringkali kita melihat kita kurang apa, kita butuh apa, yang kita miliki kurang. Tapi kita nggak ingat bahwa Tuhan sudah titipkan berapa untuk kita. Tuhan sudah titipkan apa aja untuk kita. Ya udah, kita setia dengan perkara yang telah dititipkan Tuhan itu. Kita coba kembangkan, kita coba maksimalkan, kita lebih bijak lagi mengolah hal tersebut supaya apa? Dampaknya bisa jadi lebih luas. Karena ketika dampaknya bisa semakin luas, Tuhan akan bersiap untuk mengembangkan Bapak Ibu sekalian, mengembangkan saya, mengembangkan saudara-saudara sekalian. Karena apa? Bagi Tuhan adalah dampaknya itu. Ketika dampaknya semakin baik, semakin besar, pelayanan Bapak Ibu semakin besar, Bapak Ibu menjadi berkat buat lingkungan sekitar, buat keluarga, buat teman-teman sepekerjaan, teman-teman di lingkungan. Tuhan akan terus menambahkan. Karena apa? Tuhan akan ingin Bapak Ibu semakin terang, semakin menjadi garam buat lingkungan sekitar. Tetapi kembali lagi, ketika Tuhan ingin memberikan yang lebih, kita juga harus siap, kita harus membuka ruang, kita juga harus menyediakan wadah ketika berkat Tuhan juga akan datang. Mungkin ini jadi sebuah cuplikan yang cukup bisa mengingatkan kita kembali bagaimana kita lebih bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki, lebih bisa bersyukur dengan talenta yang sudah dititipkan Tuhan buat kita, dan kita nggak tinggal diam, tapi terus mengembangkan talenta apa yang dititipkan Tuhan juga buat kita, supaya kembali lagi kita sebagai anak-anaknya menjadi berkat. Kita anak-anaknya juga menjadi saluran-saluran di mana Tuhan kemuliaannya boleh terpancar lewat kehidupan kita, lewat pekerjaan kita, lewat hubungan kita dengan Tuhan, lewat hubungan kita dengan saudara, dengan keluarga. Mungkin bisa menjadi cukup renungan pada pagi hari ini untuk kita sama-sama terus boleh bertumbuh, boleh berkembang dalam iman, dalam percaya kita dalam Kristus. Mari kita berdoa menutup gemar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami boleh menikmati Tuhan sedikit firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau boleh Tuhan menitipkan kembali, Tuhan mencelikkan kembali Tuhan. Boleh Tuhan Engkau kembali berkata-kata buat kami Tuhan, atas apa yang Engkau inginkan dari kami Tuhan, untuk kami perbuat, untuk kami lakukan Tuhan, untuk kami nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kiranya Bapa, kami menjadi anak-anak-Mu yang terus bersyukur Tuhan, untuk terus Tuhan mau juga berbagi Tuhan, mengembangkan apa yang telah kami miliki Tuhan. Kembali lagi tujuannya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebesaran nama-Mu Tuhan, dan kami bisa jadi berkat, menjadi garam, menjadi terang Tuhan buat lingkungan sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan setiap kegiatan kami sehari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.